Oke guys, welcome back di Juli Musik and Live TV Podcast. Nah, malam ini kita ada special guest nih, namanya Bang Emon. Bang Emon ini bisa kita kategorikan sebagai Aquaman ya, karena beliau dunianya tuh di air. Jadi ini sangat menarik. Oke, untuk lebih lanjutnya, lebih jelasnya kita langsung aja ke host kita, Joe Mustafa. Terima kasih Bang Yul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Habis, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat aja, Ketemu Bang. lagi di Iya. acara kita. Ya. Siap. Bang Yul, gimana kabar malam ini? Alhamdulillah. Keluarga sehat aja? Iya, sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Apa kabar keluarga semua sehat? Alhamdulillah sehat juga. Iya. Tanyakan Bang Emon ini sudah tentang pengetahuan dan pengalaman Bang Emon di dunia selam. Selam. Ini air. Oh, Ya. dunia air. Renang dan selam. Renang. Memang dunia selam kan diving ya. Ya, Dunia diving ini sekarang kan lagi gencar-gencarnya anak muda juga banyak yang melakukan pelatihan diving, ada sekolah diving juga ada ya. sekolah diving. Lagi banyak peminat juga saat Peminat ini. diving, Gitu. benar. Dan kalangan-kalangan pemerintah juga banyak juga yang diving. Iya, itu karena itu salah satu objek termasuk pariwisata juga diving. Itu refreshing gitu. Jadi kan untuk salah satu orang-orang yang kayak kantoran, orang mau liburan atau apa, khususnya di Lombok ini kan, Iya, iya. di Lombok ini kan terkenal dengan alamnya yang memang eksotik, indah, bagus, dan sudah mendunia. Iya, Mendunia. global diving. Iya, Jadi keindahan ini Keindahan dari gunung itu. sampai laut. Nah ini dia laut. Wah, biasa. Makanya itu dibilang Aquaman kan. Oh, ini super. jangan Malah ada ceritanya beliau itu, pernah renang itu yang dari Lombok ke Sumbawa Wah, itu. luar biasa. Nah itu perlu ditanyakan lagi. Kalau Aquaman sih boleh juga, tapi ya sederhana aja dah. Karena itu saya dulu sudah memang pernah menjadi seperti itu gitu. Jadi sekarang saya memang di usia segini ini kan memang sekarang lagi memberikan pengarahan untuk orang-orang untuk mengenal laut, terutama di anak-anak muda ini gitu. Jadi apa namanya, kalau Aquaman itu sebenarnya sih nggak anu juga sih, tapi ya nggak apa-apa lah. Kalau soalnya kan kalau dulu bolehlah saya dikatakan seperti itu gitu kan. Ini pengalaman yang sangat berharga sekali dan menarik, dan tantangannya ada di situ adalah berenang selat alas. Tahun berapa itu Mas? Saya berenang selat alas itu dari tahun 95. Tahun 95 ya. Iya. Umur berapa? Saya dulu di situ sekitar umur kalau nggak salah 19 tahunan lah. 19. Sedang 19 tahun, 20 lah kayak gitu. Jadi pada saat itu saya sudah mulai senang, suka dengan laut. Ternyata olahraga laut itu, olahraga selam, berenang di laut itu, di samping itu kita pertama itu adalah utamanya kita sehat. Kedua, kita bisa terhibur gitu dengan suasana laut, pemandangan bawah laut. Jadi kita di situ itu sudah menekunin, saya menjak dari tahun 94 saya sudah menekuni untuk renang. Tahun 94. berapa kilo? Kalau ndak salah itu mungkin sekitar 20 kilo atau 21 kilo gitu, 29 mil. 29 mil ya, 29 dari mil. Kayangan ke Pototano. Iya, dari Pototano ke Kayangan. Dari Pototano ke Kayangan. Ya, dari Lombok Sumbawa lah kayak gitu. Terus saya jalan, berenang, ya diberi makan ya.
Jadi kalau waktu saya kan latihan dulu nih, latihan uji coba dulu, ada latihan start, ada latihan finish, itu. Jadi saya sudah coba, yang memang dulu ada kakak tingkat itu dia pernah berenang sekitar 8 jam, terus alhamdulillah ternyata saya bisa nyampe 6,5 jam dari pelabuhan Tano ke pelabuhan Kayangan, Lombok Sumbawa ke Timur. Lombok, Iya, ya. dari Sumbawa ke Lombok. Tapi sebelum mulai renang yang panjang ini, pasti abang kita ini pernah ikut-ikut pesta olahraga. Nah, ikut lomba ya setempat aja kayak gitu. Ya semataram gini gitu kan. Karena dulu itu di tahun 94 itu olahraga renang dan olahraga selam ini belum terlalu banyak gitu. Bisa dihitung gitu jumlahnya orang yang menyukai laut gitu. Renang itu kan kita ajak yang berenang, Bang Agus, jaraknya sekian meter aja sudah susah. Apalagi ini renangnya dari pelabuhan Kayangan, Iya, kan? dari pelabuhan ke pelabuhan Sampai gitu. ke pelabuhan, sangat luar biasa itu. Itu kan di luar inilah kan. Tidak hanya Selat Alas, mungkin saya jelasin sedikit. Iya. Beliau juga pernah dulu menyeberangi selat yang di Jakarta, Selat Sunda juga pernah gitu. Tahun berapa itu, Mas Eman? Tahun 95 juga. Nah, mungkin diceritakan juga itu. Tahun 95, iya. Jadi gini, dulu di Lombok ini yang terkenal untuk menaklukkan selat itu adalah perenang dari Lombok semua. Ada atlet renang dari Lombok. Dulu di daerah-daerah lain itu belum gitu. Ini bagaimana termasuk atlet juga? Iya. Oh, nah karena kita dilihat dari berita itu ada disiarkan, ada di SCTV dulu itu saya sempat didampingi SCTV itu ngeliput gitu kan bahwa ini ada yang tembus renang selat gitu. Akhirnya kita ditantang untuk berenang Selat Sunda. Selat Sunda itu ada hari marinir. Hari marinir kita diundang untuk ikut partisipasi berenang di situ. Jadi di situ itu tantangan lebih tinggi lagi, lebih wah lagi gitu kan, lebih adventure lagi untuk kita renang itu gitu. Karena dia itu 2 kali Selat Alas jaraknya. Itu kita bisa menempuh itu kalau nggak salah waktu itu saya berenang itu start jam 11 malam, tiba jam 6 sore. Jadi 2 malam 1 hari. 2 malam 1 hari. Iya. Itu pasti itu bukan teknik pernapasan. Iya. Iya, teknik Nah, tertentu. inilah yang kita maksud beliau ini, ya Aquaman tadi gitu. Dan itu kalau Aquaman itu kan film, Mas. Nah, ini realita ini muncul. Nah, ini kenyataan itu. Saya berenangnya cukup pakai celana renang segitiga, habis itu saya pakai alat napas yang namanya snorkel sama masker itu aja sih. Ada tabung oksigen apa enggak? Nggak ada, itu namanya diving kalau itu. Tapi ada yang mengawal untuk keamanannya di jalan. Jadi waktu itu yang waktu Selat Sunda itu kita kejar kapal di jarak sekitar 5.000 meter. Jadi kita ada di Selat Sunda namanya. Jadi di Selat Sunda itu ada kapal perang yang marinir punya. Itu yang kita kejar dari kejauhan kurang lebih sekitar 5.000 meter. Jaraknya Dari situ kita kejar. Jadi itu dialah yang memandu kita untuk mengarahkan ke sana. Tapi waktu itu saya tembaknya ada cerobong di Jakarta itu dulu, ada cerobong putih di Jakarta itulah yang kita tembak untuk menempuh sasaran finish gitu kayak gitu.
Jadi seperti itu. Nah, tapi ini ada dengar cerita nih Mas Jul, Om Jul. Ternyata beliau pas balik dari Tano ke Lombok itu terbawa arus. Jadi tidak naik di Kayangan, tapi naik di daerah Sambelio ya. Itu ceritanya agak lucu ya. Sampai naik angkot. Coba gimana ceritanya tuh? Ini benar ya. Iya. Apa itu nggak dibantu sama ikan hiu atau? Nah, itu gimana ceritanya Mas Eman? Jadi gini, saya cerita sedikit lah pengalaman tentang di laut lah ya. Dulu itu saya waktu itu ada kegiatan berenang lagi tahun 96. 96 itu saya ada latihan berenang selat dari Tano ke Kayangan, Pelabuhan Lombok. Nah waktu itu kita itu ke bawah arus sehingga kita nyampe di Ketapang namanya Peringge Bayu. Jadi kita terseret ke situ. Nah kebetulan ada kapal yang awal kita itu dia tidak bisa ke pinggir karena ombaknya itu sekitar 10 meteran waktu itu, sekitar 10 meter. Jadi kalau kapal ke pinggir dia menjemput kita itu dia pasti akan tenggelam atau dia sudah nggak akan selamat lagi gitu. Jadi waktu itu akhirnya saya tembak arah ke situ untuk mendarat ke pinggir gitu. Jadi kita minta bantuan karena kan bingung mau kemana gitu kan. Jadi yang pada latihan itu nah kita bingung, akhirnya ya naik aja sudah gitu kan. Orang kan cukup melambaikan tangan dari kapal karena tidak bisa ngejemput. Akhirnya waktu itu ya kebetulan kita ya akhirnya tembus jalan naik angkot ke pelabuhannya gitu. Sebenarnya itu kan sudah kan masuk nama pakaiannya itu ya tetap kita pakai segitiga gitu. Jadi itulah yang pengalaman yang jangan ditiru lah kayak gitu. Bagaimana pernah ikut ini ya pekan olahraga nasional dulu? Jadi gini, saya dulu pernah ikut ada Kasal Cup di Manado ini tahun 99. Kasal Cup ada kejuaraan selam supaya jadi saya harus hadir yang dari Lombok. Jadi setiap provinsi. Iya, setiap provinsi. Iya. Setiap provinsi itu harus hadir. Nah, kebetulan saya waktu itu masih aktif berenang. Tahun berapa itu? Tahun 99. Tahun 99. Jadi saya berangkat ke Manado itu untuk mengikuti kejuaraan itu supaya kita bisa terdata untuk bisa ikut di PON 2000 gitu. Jadi semua profesi itu harus hadir supaya bisa masuk PON. Jadi saya berangkat ke sana itu kurang lebih saya dengan perjalanan kapal itu 1 bulan lah dengan bertanding gitu. Akhirnya dapat juara? Saya di sana itu peringkat terbaik, dapat di urutan keempat saya di situ. Besar dari seluruh Indonesia gitu. Biasa. Jadi jadi terpilih untuk ikut PON Jawa Timur waktu itu. Untuk mewakili NTB itu ya. Mewakili NTB. Jadi saya memang usia sudah bertambah di situ. Jadi usia emas untuk bagi saya itu memang sudah sangat sulit gitu. Karena kan generasi yang mengikuti jejak yang saya gitu kan sangat susah, dan orang-orang masyarakat kita anak muda atau apa dia terlalu takut dengan laut gitu. Sehingga jadi sebenarnya kalau olahraga laut itu kalau kita menekunin latihan rutin, belajar, yang tidak tahu bisa ditanya kayak gitu, itu kayaknya mudah, enggak terlalu adventure kok gitu. Ya benar, soalnya saya juga rumah saya di wilayah pesisir bahkan dekat pantai. Jadi saya pernah merasakan sendiri dulu ketahanan kemampuan kita untuk berenang dari sekian meter saja udah napasnya mau putus rasanya.
Makanya yang luar biasa dari bagaimana ini sampai dia antara pulau ke pulau ini kan. Iya. Nah, ini mungkin Bang Jo yang penting. Kita ini sebenarnya masyarakat pulau ini Jel ya. Iya. Tetapi beberapa orang generasi kita itu kadang tidak memahami secara dalam mengenai laut dan skill untuk hidup di laut, termasuk snorkeling, diving. Nah, contohnya saya ini. Jadi kita belajar snorkeling tuh saat ada program pelatihan dari Australia, snorkeling diving, dan malah kita Habis pernah di Australia itu ya. pernah sama beliau ini, makanya beliau kita programnya. Nah, cerita selanjutnya untuk Bang Emon ini, setelah menekuni olahraga renang dan selam itu, beliau juga menjalankan usaha pariwisata di bidang itu. Mungkin diceritakan dulu. Iya, sekarang Diceritakan dulu. Banyak punya semacam pelatihan untuk renang atau semacam gimana, Pak? Usahanya itu. Usahanya. Ya, usahanya itu. Buka diving gitu sih gimana? Ya, jadi saya cerita sedikit ya. Itu saya buat perusahaan istilahnya ya ada travel agent untuk diving lah gitu kan. Karena kita punya teman di seluruh Indonesia ini gitu kan. Jadi istilahnya saya mempersiapkan diri jika ada teman-teman dari seluruh Indonesia mau berkunjung ke Lombok gitu. Jadi teman-teman yang dari masing-masing provinsi seluruh Indonesia lah gitu kan. Saya kepingin ke Lombok gitu, saya mau diving gitu kan. Nah waktu itu saya belum buat ini gitu, semacam izin usaha untuk diving gitu kan, iya badan hukumnya. Jadi nah saya membuat seperti itu karena teman-teman ada yang mau kesini gitu kan, akhirnya saya buat gitu kan. Terus saya memang seorang guide yang pergi nyelam bawa tamu semua seluruh luar negeri itu, orang asing pun itu saya bawa kayak gitu. Kantornya di mana, Bang? Di Lombok? Saya waktu itu saya kantornya tuh kan di rumah gitu Ya, kan, di karena jalan. kan iya saya dulu di BSA itu di Blencong. Di Blencong. Ya di Gunung Sari, Blencong, ya. ya di Gunung Sari. Nah di situ saya buat kantornya di rumah karena saya ada kegiatan kayak ngajar renang untuk anak-anak dari usia kecil sampai usia orang dewasa. Sampai saat ini. Ya sampai saat ini juga saya menekunin ngajar renang dari usia 5 tahun sampai bahkan ada murid saya itu 60 tahun tuh ada. Menarik ini. Iya. Jadi nanti yang mau izin renang itu buatkan alamat dulu. Iya betul. Ya. Saya mau rencana sama Bang Emon aja dah anak saya mau saya latihan renang. Soalnya yang paling nomor 2 itu pengen jadi Kopassus nih. Nah kan ini lebih jauh dari Cilacap kemana? Betul, kan? Jauh. Ya, Kan kalau ngambil baret Kopassus itu kan Ya. malah lebih dekat itu kan kalau dibandingkan dengan jaraknya Bang Emon ini. Wah itu tidak biasa itu. Boleh, Bang, itu berarti ada juga ya pelatihan, bimbingan, ada istilahnya dikelola secara komersial gitu ya. Dalam arti ini bukan pelatihan bimbingan, tidak ada bantuan dari misalnya kalau yang terkait dengan pemerintah atau segala macam. Nah, ini berarti murni ini usahanya Bang Emon pribadi ya. Jadi sebenarnya ini usaha juga iya juga, saya juga bisa hidup dari situ. Terus karena kan saya kepingin memberikan masyarakat terutama anak-anak di usia dini gitu kan untuk mengenal air, berenang di kolam dari usia dini, sehingga jika dia terbentuk itu saya perlahan saya bawa dia mengenal laut kayak gitu. Jadi ceritakan bahwa laut itu bukan sekedar untuk membahayakan bagi masyarakat dan kita gitu kan. Tergantung bagaimana kita latihannya, bagaimana kita tahu situasi di laut itu seperti apa, dan tergantung kebiasaan juga, dan sesering kita latihan itu nanti akan ketemu gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau ke laut itu saya juga memberikan ke anak-anak yang usia kayak junior gitu kan, misalkan kayak
dari SMA, dari SMP, SMA sampai mahasiswa itu memberikan pendidikan tentang bagaimana bahwa laut itu sebenarnya ya, jadi seperti di Lombok itu bagus juga, pulau-pulau kecil, bersih, indah, underwaternya bagus kayak gitu. Kita bisa snorkeling, diving, surfing. Bahkan saya pernah membuat program dive and trek. Seperti apa itu? Iya, jadi kita trekking dulu, habis itu baru kita diving. Jadi trekkingnya itu kurang lebih 4 hari 3 malam itu paket puncak summit Gunung Rinjani. Paket travel gitu ya? Iya. Paket tour gitu Pak? Iya, jadi paket tour gitu. Jadi nanti kalau sudah habis dari gunung, kita bisa relax itu ke laut kayak snorkeling, kayak berenang-berenang kayak gitu. Menarik. Ya, luar biasa. Mungkin saya lebih pengalamannya Bang Emon ini itu luar biasa. Menyelam ini kan membutuhkan teknik pernapasan, juga fisik kita ketika Ketahanan fisik, tubuh, mental juga. mental. Itu berapa jam biasanya Bang Emon kedalaman laut? Berapa meter dari permukaan laut, dan berapa lama manusia pada umumnya itu bisa bertahan sampai ke kedalaman laut itu sehingga bisa naik lagi ke permukaan gitu. Jadi kalau mengenai itu namanya diving. Iya, diving. Kita diving itu menggunakan alat selam kayak seperti bajunya itu ada tankinya itu. Jadi yang saya pribadi gitu kan, saya pernah nyelam waktu itu di rek. Rek itu ada kapal tenggelam lah. Di Australia. Ada di sini di seputaran dekat 3 Gili gitu kan. Jadi di situ saya pernah nyelam itu 48 meter. Jadi 48 meter. Ya, saya kedalamannya saya pernah nyelam segitu dulu, ada sama teman. Jadi ya sebenarnya kalau cerita tentang bahwa kita teknik menyelam itu panjang gitu kan, karena ada aturan-aturan yang memang kita harus ikutin gitu. Jadi kalau kita diving itu misalkan nyelam itu tidak bisa langsung menyelam di kedalaman gitu, naik pun juga tidak bisa sembarang naik gitu. Jadi ada hal bertahap gitu. Jadi kalau misalkan kayak kita naik pesawat, misalkan hari ini kita naik pesawat gitu kan. Hari ini kita naik pesawat turun, hari ini pula tidak boleh kita diving. Karena kita tekanan udara kita sudah kena, tekanan di bawah air sudah kena. Jadi tidak bagus gitu. Itu ada semacam juga ya, ada namanya kalau di menyelam itu ada dekompresi. Kapal selam aja tuh yang dulu itu kan pecah penanggal itu. Ya, jadi itu kapal udah selam seperti manusia gitu. itu. Iya. Nah, dari pengalaman menyelam ini, spot-spot mana yang menurut Bang Emon paling indah itu di Lombok ini? Kayaknya bagus sekali, banyak sekali spot yang. Nah, terus ikan, karang yang mana? Nanti bisa ditunjukkan gambarnya, ada videonya. Saya pernah gitu. dengar Bang Lombok terkenal Lombok ini kan terkenal dengan blue coral diving. Itu pernah saya dengar kan, dan pernah saya baca juga. Apakah ini termasuk salah satu spot yang menarik yang Bang Emon? Blue coral diving ini posisinya di mana? Di 3 Gili ya kalau nggak salah. Blue coral dunia itu mengenalnya tuh ada di 3 Gili. Terawangan, Meno, dan Gili Air. Ternyata banyak yang lain. Ya, di situ banyak gitu kan. Dulu di situ itu memang karangnya sangat indah sekali, bagus dan masih baru gitu. Jadi pertumbuhan karang itu dan ikan itu dulu sangat bagus. Karena saya dulu tahun 93 sudah pernah menyelam di Terawangan itu. Jadi karangnya itu bagus-bagus itu kan. Terus ikan pun besar-besar, banyak sekali warna-warninya. Blue coralnya itu banyak gitu, kayak gitu. Jadi karena sekarang ini kalau melihat ikan banyak yang besar-besar sekarang itu ada di 3 Gili, Lombok Utara. Jadi seputaran 3 Gili itu, apalagi sekarang ini kan udah banyak pengusaha-pengusaha dari luar
Orang-orang Asia ini kan sudah banyak membuat dive shop dengan macam-macam nama dive shopnya gitu. Jadi mereka itu karena di situ adalah lokasi usaha mereka, lokasi kehidupan mereka, dan hobi mereka tuh ada di situ gitu. Jadi mereka tuh membuat menjaga dan membuat variasi di bawah laut itu gitu. Jadi dia buat patung, dia buat ada bayorok, ada transplantasi karang juga gitu. Bahkan sudah sudah ada awek-awek untuk nama-nama masing pulau itu ya. Kalau tiga Gili Lombok Timur, Gili Matra. Terus yang sekarang di Lombok Barat, di Lombok Utara itu yang seputaran 3 Gili itu memang ikan itu bagus, jernih atau apa gitu kan. Karena kan memang terkenalnya dari dulu gitu. Cuma di tempat kedua itu kalau mau melihat karang yang dulu ada di Gili itu ada di Lombok Timur. Gili Kondon. Ya, jadi di situ ada banyak pulau di Selat Alas. Di Selat Alas itu ada beberapa pulau di sana, yaitu Gili Kondo, Gili Bidara, Petagan, Gili Sula, dan Gili Lawang, dan masih banyak pulau-pulau kecil. Yang besar juga ada di Sumbawa. Itu pun baru juga saya di sana itu saya sudah renangi juga dan saya sudah diving juga. Bagus ya. Nah, di sana itu ya. Jadi kalau di Lombok Timur itu untuk membawa orang pemula untuk belajar diving atau snorkeling itu enak bisa dibawa ke Lombok Timur. Karena di Lombok Timur itu dia belum terlalu adventure lautnya masih alami gitu, masih alami. Oke guys, jadi luar biasa sekali pengalamannya Bang Emon ini ya. Jadi untuk kaula muda batur-batur senamian yang ada di Lombok, khususnya kan kita harus mencintai daerah kita sendiri. Jadi ini merupakan potensi mencintai dan melindungi dan melestarikan. Nah, termasuk Bang Emon ini adalah salah satu pelaku, dan semoga banyak yang berminat di dunia air ya, seperti diving, renang. Jadi mungkin bisa langsung daftar kalau mau bisa langsung daftar ke Bang Emon gitu renang untuk belajar renang. Kalau Biasa kan ada di alamatnya alamat Sari ya. mungkin di bawah ini di Gunung Sari. Oh, Nanti iya. bisa nanti bisa saya tulis, bisa catat nomor bisa. Iya, nanti kita lakukan ya. Oke guys. Tapi katanya renang ada gaya batu juga Om Jo ini. Oh iya, kayak batu. Bisa gaya batu Om Jo. Bukan gaya batu itu, gaya dada. Nyemplung langsung dada. Nggak balik-balik. Oke. Nah terus gini Om Jo, beliau juga ini kadang sering latihan tiap minggu di Pantai Senggigi ya. Itu renang dan juga snorkeling, nyelam juga ya, diving. Nah siapa yang berminat mungkin bisa Boleh ikut. nanti. Untuk manfaatnya apa dulu, ceritakan manfaat dari renang dan diving ini Om Emon, gimana manfaat ini peroleh? Manfaat dari renang ini kan termasuk jenis olahraga juga. Ya coba dijelaskan Mas Emon. Dan bagaimana nanti caranya Bang Emon ini untuk merangsang anak muda ke depannya, regenerasi ini untuk mencintai olahraga Dunia air. dunia laut. Apakah ada itu trik-trik yang ini? Coba silakan bagaimana untuk Cerita pengalaman lah ya, cerita pengalaman saya. Enggak, maksud saya apa namanya? Bagaimana caranya istilahnya? Apakah Bang Emon punya trik sendiri supaya anak-anak muda ini mencintai dan mau untuk mengikuti jejaknya dari Bang Emon? Misalnya, karena kan sekarang ini anak-anak muda kita ini sudah senang gadget gitu. Nyelamnya di gadget dia. Nyelamnya di game. Sebenarnya dia sudah hobi gitu kan, cuma kalau bisa dia terpikir, oh kalau kita menekunin ini di mana kita bertanya gitu kan, bagaimana kita mau mengikutin gitu. Di Bang Emon ini ya guys ya. Nah, jadi gitu aja dulu ya. Iya. Yang menarik kita hari ini, malam ini gitu ya, dengan Bang Emon. Nah, sembari kita sebelum tutup acara, saya akan menyanyikan dikit ya, karena ini entertainment gitu. Jadi saya akan menyanyikan lagu ciptaan saya sendiri, yaitu apa itu Bang? Ya? Judulnya
tak mampu memahami. Wah, Ya. tak Ya, mampu oke. memahami. Ya, silakan. Kita Bang. break dulu ya, guys. Romantis Thank sekali. you. Semua pertikaian ini sesungguhnya sangat tiada berarti. Kau tiada pernah merasa bahwa aku sungguh mencintai kamu. Semua keinginan hati sesungguhnya sangat aku sadari. Di sisi lain hatiku sangat berharap segala yang terbaik untukmu. Tak mampu kau pahami di dalam hatiku ini hanya ada kamu yang buat aku bertahan, meski akhirnya kau tak sadari. Tak mampu kau pahami, tiada pernah ku sesali. Aku selalu mengalah hanya untuk dirimu, meski akhirnya kau menyesali. Dan kau tak mampu pahami, dan kau tak mampu pahami. Semua keinginan hati sesungguhnya sangat aku sadari. Di sisi lain hatiku sangat berharap segala yang terbaik untukmu. Tak mampu kau pahami di dalam hatiku ini hanya ada kamu yang buat aku bertahan, meski akhirnya kau tak sadari. Tak mampu kau pahami, tiada pernah ku sesali. Aku selalu mengalah hanya untuk dirimu, meski akhirnya kau menyesali. Menyesali, menyesali, menyesali. Oh.
persembahan dari saya, sebuah lagu karya sendiri. Jadi kita harus menyukai karya-karya kita sendiri dan termasuk juga menyukai apa yang kita minati, termasuk dengan Bang Emon ini. Dia sangat mencintai apa yang dia geluti. Oke Bang Emon, mungkin sekian dulu dari Juli Music and Live TV Podcast ya Bang Joy. Oke, begitu juga Mami Agus di sini sudah hadir membawa Bang Emon kemari. Semangat ya, luar biasa sekali. Dan ini merupakan pencerahan bagi kita semua, bagaimana kita bisa mencintai daerah kita sendiri dan mencintai apa yang ada di daerah kita sendiri. Jadi termasuk mungkin saya tambahkan Mas Jun, ternyata dengan hobi berenang dan menyelam Om Emo ini bisa menjelajah nasional Nusantara. Betul. Untuk berlomba, untuk melihat laut di lain tempat, dan sampai beliau diapresiasi ke luar negeri di Australia waktu itu gitu. Itu Mungkin ada pesan-pesan ternyata dari Om Emon mungkin untuk anak muda. ternyata sangat banyak manfaatnya untuk renang dan selam ini. Mungkin Om Emon ada terakhir, memberikan motivasi untuk generasi termasuk kita bagaimana untuk menjaga mencintai alam laut kita, gimana? Kali, Bang. Silakan Om Emon. Ya pesan saya sih terutama dari orang tua ya, karena orang tua itu adalah yang bisa mendukung untuk anak-anaknya gitu kan. Terutama jadi olahraga air itu tidak seseram sengeri yang dibayangkan gitu kan. Kalau kita tekunin insya Allah tahu caranya dan ngerti, jadi ya seperti itu gitu. Iya betul. Ya, Jadi nggak usah takut gitu, silakan Berlatih kalau mau ngerti ya dipelajari. Dan sekarang juga kan banyak juga guru-guru di kolam-kolam itu untuk siap ngajar, bisa juga sama saya juga bisa. mental dan keberanian intinya. Ya mental dan keberanian dan kemauan adalah satu-satunya. Dan Ya. bonusnya mendapat kesehatan. Betul, bonusnya itu kesehatan. Dan dia renang juga terapi kesehatan. Saya dulu kalau berenang itu di Senggigi ya, berenang sedikit terus dia udah nggak ada kaki saya nggak apa-apa, terus dia ada bayangan hitam saya takut saya udah teriak. Karena di samping olahraga air itu juga bukan sekedar untuk hobi aja gitu kan. Kita juga bisa terapkan untuk olahraga renang, seperti ada kejuaraan usia dini, ada lomba berenang tingkat junior, dan bahkan sampai nasional pun itu ada gitu. Selam itu udah bisa mulai masuk ke tingkat nasional ya. Contohnya ini ya seperti PON. Ya betul. Jadi itu kalau dia sudah masuk dikategorikan bisa lolos, misalkan meraih medali, misalkan emas, misalkan itu akan dipanggil ke pelatnas untuk luar negeri juga, itu ada gitu. Jadi seperti itu. Jadi tidak rugi lah untuk belajar, untuk menekuni sesuatu ya, seperti ya olahraga misalkan hobinya misalkan berenang, silakan jadi bisa memanfaatkan bagaimana mengembangkan diri itu di olahraga air gitu. Iya betul. Oke, jadi intinya Bang Emon ini ingin mendukung para anak muda sekarang ini, artinya mencintai dunia air, dan siapa tahu dari situ timbul prestasi kan. Kalau prestasi ada kan mengembangkan daerah baik nasional maupun di tingkat internasional gitu guys ya. Oke, mungkin itu aja ya. Ya, Bang Jaya. untuk mencairkan suasana mungkin ada lagu dari Anies. Oh sudah tadi. Oh, sudah. Jadi kita tutup aja dengan membaca Alhamdulillah. Terima kasih Om Emon, Bang Emon. Ya, terima kasih. Terima kasih Abdul. Oke, terima kasih. Semoga kita sehat semua ya. Kopi. See you guys. Jangan lupa ya, mampir di Zaire Store yang merupakan wardrobe kita. Iya. Dan jangan lupa di like, subscribe, comment, and share. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.